Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu hidup di dalam pertolongan Tuhan. Saya berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dimanapun kekasih Tuhan berada. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu solusi menghadapi ketakutan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah melalui firman ini kami memperoleh solusi untuk menghadapi ketakutan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Solusi menghadapi ketakutan. Nah kekasih Tuhan, akhir-akhir ini ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang menghadapi ketakutan oleh karena musibah yang saat ini terjadi, yaitu COVID-19, Corona yang saat ini terjadi. Nah yang membuat sehingga bingung, gak tahu mau buat apa, pikiran menjadi buntu. Nah itu yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan sekarang ini. Nah kekasih Tuhan, kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa, Yosafat, Raja Yehuda. Ketika dia menghadapi ketakutan, dia mampu mengalahkan ketakutan itu. Nah, kita akan buka di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Tawarik 20 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah kekasih Tuhan, ayat ini menunjukkan sangat jelas bahwa Yosafat menjadi takut. Nah selama Yosafat memerintah sebagai Raja Yehuda, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia hidup dalam kebenaran. Nah kekasih Tuhan, hidup dalam kebenaran bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada masalah yang akan menimpa kita. Justru semakin kita hidup dalam kebenaran, itu ada banyak sekali tantangan, rintangan, ketakutan yang akan kita hadapi. Nah, dalam kenyamanan Yosafat diuji pada saat itu. Nah, ketika Yosafat mendengar berita bahwa dia akan diserang di dalam ayat yang kedua sangat jelas, maka seketika itu juga Yosafat menjadi takut di dalam ayat yang ketiga. Nah, namun kekasih Tuhan, Yosafat tidak membiarkan rasa takut itu menguasai hidupnya, menguasai hati dan pikirannya. Sehingga kekasih Tuhan, Yosafat mampu mengatasi rasa takut dalam hidupnya. Nah kekasih Tuhan, mari kita lihat bersama-sama, belajar dari kehidupan Yosafat ketika dia menghadapi ketakutan. Apa yang dilakukan Yosafat sehingga dia mampu mengatasi ketakutan yang terjadi dalam hidupnya. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Apa solusi dari Yosafat untuk mengatasi ketakutan yang terjadi pada saat itu? Ayat yang ketiga dikatakan begini, 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut. Positif, Yosafat menjadi takut. Nah, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, solusi yang pertama yang diberikan Yosafat untuk menghadapi ketakutan, yaitu Yosafat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mencari Tuhan. Ayat yang ketiga sangat jelas. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, langkah pertama yang dilakukan Yosafat menunjukkan bahwa dia tidak membiarkan rasa takut itu menguasai hidupnya, menguasai hatinya dan pikirannya. Tetapi dia menyerahkan seluruh rasa takut yang menimpanya kepada Tuhan. Itu keistimewaannya Yosafat. Dia menyerahkan rasa takut itu sepenuhnya kepada Tuhan. Nah kekasih Tuhan, kalau ada rasa takut dalam hidup kita, jangan menikmati sendiri. Jangan simpan untuk dinikmati sendiri. Serahkan sama Tuhan rasa takut yang menimpa kita. Baik itu rasa takut karena corona yang saat ini terjadi. Serahkan sama Tuhan. Nah Yosafat melakukan itu. Dia akan diserang. Dia rasa takut. Tetapi dia menyerahkan rasa takut itu seluruhnya kepada
Tuhan. Nah, kekasih Tuhan itu yang dilakukan Yosafat, dan dia melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Yang kedua, solusi yang diberikan oleh Yosafat, yaitu Yosafat tidak fokus kepada rasa takut itu, tetapi pada sumber ketakutan itu. Pertama, Yosafat rasa takut, dia menyerahkan rasa takut itu kepada Tuhan. Dan yang kedua ini, kekasih Tuhan, dia tidak lagi fokus kepada rasa takut itu, tetapi dia fokus kepada sumber ketakutan itu, yaitu laskar besar yang menyerang dia. Laskar besar yang mau menyerang dia. Dengan langkah-langkah, dia melakukan langkah-langkah strategis untuk menghadapi sumber ketakutan itu sendiri. Ia menyerukan supaya berpuasa di dalam ayat yang ketiga. Dengan otoritasnya sebagai seorang raja yang memerintah Yehuda untuk berpuasa dan berdiri di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nah, itu langkah strategis yang dilakukan oleh Yosafat dengan otoritasnya sebagai seorang raja. Pertama, rasa takutnya dia sudah serahkan sama Tuhan. Yang kedua ini, dia fokus bagaimana strateginya untuk mengalahkan rasa takut itu. Dia menyerukan supaya seluruh Yehuda berpuasa dan berdiri di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Yosafat. Kita lihat hasilnya, kekasih Tuhan. Tuhan berperang menggantikan Yosafat melawan musuh yang akan menyerang dia. Di dalam ayat yang ke-15 sangat jelas, 2 Tawarik 20. Tuhan berperang menggantikan Yosafat. Tuhan membuat bangsa-bangsa menjadi takut kepada Yosafat di dalam ayat yang ke-29. Dan juga Tuhan mengaruniakan keamanan kepada Yosafat di dalam ayat yang ke-30. Nah, itu sangat jelas, kekasih Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, apa yang dialami Yosafat ketika rasa takut itu datang, dia menyerahkan sepenuh rasa takut itu kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia fokus kepada bagaimana langkah strategi untuk mengalahkan sumber ketakutan itu sendiri. Nah, kekasih Tuhan, hasilnya sangat luar biasa. Yosafat mendapatkan pertolongan Tuhan secara luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, mungkin kita tidak lagi menghadapi peperangan seperti Yosafat. Tetapi hari-hari ini, kekasih Tuhan, kita sedang menghadapi peperangan melawan COVID-19. Corona yang saat ini terjadi. Nah, kekasih Tuhan, kalau mau jujur, Corona ini membuat ada banyak sekali orang yang merasa takut. Bahkan kekasih Tuhan membuat orang bingung, gak tahu mau buat apa, pikiran menjadi buntu. Tetapi hari ini saya mau mengatakan untuk kita semua, kekasih Tuhan, untuk mengatasi ketakutan itu, maka kita harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita fokus kepada sumber ketakutan itu. Bagaimana langkah-langkah strategi untuk kita mengatasi sumber ketakutan itu, yaitu COVID-19. Kita harus mematuhi himbauan dari pemerintah dan gereja lokal kita masing-masing. Kita harus mematuhi itu dan kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan apa yang menjadi beban rasa takut itu dalam kehidupan kita. Serahkan sama Tuhan rasa takut itu dan kita patuhi, kita taati himbauan dari pemerintah maupun gereja kita masing-masing, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan berperang menggantikan kita, dan kita akan melihat pertolongan nyata dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan akan selalu menyertai kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.